Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Ini podcast malam kedua. Kalau kemarin itu yang hadir, yang memperawani studio Om ini Pak Jimmy ST, MT. Beliau insya Allah akan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2024 tahun 2029. Nah, malam ini Om sengaja mengundang seorang legislator yang alhamdulillah juga lolos ke Karampaci, sama dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Beliau adalah Doktor Kandidat Agus Riansah Ridwan, SIP MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pembahasannya agak dalam ini kayaknya. Karena ini kan yang akan kita bahas persoalan hubungan kerjasama antara eksekutif daerah dan legislatif daerah. Ini juga saya pikir sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat kita. Disebabkan selama ini kan masyarakat sebagian besar mereka berada di luar dari ranah itu. Walaupun sebenarnya sudah ada perwakilan mereka yang kita sebut anggota DPRD. Katakanlah seperti anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini juga bagian daripada bagaimana mengedukasi masyarakat kita agar supaya memahami tugas-tugas masing-masing daripada eksekutif dan legislatif itu. Selain itu, bahwa memang di negeri ini ada tiga batang tubuh atau akar atau batang daripada kekuasaan itu sendiri, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi malam ini kita perkecil untuk membahas hubungan kerjasama antara eksekutif dan legislatif daerah. Kalau selama ini Pak Agus sebagai legislator yang sudah di dua periode di DPRD Kabupaten Kutai Timur, kemudian insya Allah akan ke Karampaci. Apa yang Pak Agus lihat terkait dengan hubungan ini? Apakah hubungan ini baik-baik saja atau kurang baik sehingga masyarakat perlu memahami itu? Silakan Pak Agus. Oh ya, terima kasih Om Epe atas waktu kita malam ini. Tentunya tidak lain tidak bukan tujuan kita pada malam hari ini adalah dalam rangka untuk memberikan edukasi, memberikan informasi di era teknologi informatif yang memang semakin menjadi bagian primer dalam kehidupan. Tentunya para pemirsa dimanapun berada tentunya pada malam hari ini, saya rasa judul atau tema ya podcast kita pada malam hari ini, saya rasa adalah suatu tema yang sangat penting, sangat penting untuk sebenarnya kita bahas. Tentu di podcast pada malam hari ini Om WP tidak cukup ya. Waktunya mungkin kita akan mengupas habis tentang terkait persoalan hubungan eksekutif dan legislatif di daerah. Ya. Kenapa? Karena kalau membahas itu tentu kita akan membahas sebuah aspek yang diatur di dalam regulasi. Ya. Membahas juga aspek sosiologis dan aspek filosofis daripada kewenangan yang diamanahkan undang-undang dalam rangka mewujudkan harapan-harapan publik, harapan-harapan masyarakat. Nah, kenapa materi ini saya anggap sangat penting? Karena saya yakin dan percaya bahwa tentu belum semuanya orang mengerti bahwa berbicara legislatif itu ada jenjang. Ada jenjang. Jadi ada legislatif daerah, ada legislatif pusat.
di mana tentu memiliki tupoksi dan kewenangan secara orientasi, termasuk dalam sisi kewenangan yang sudah diamanahkan undang-undang yang berbeda. Ya. Nah, cukup tidak akan muncul kesesuaian pemahaman kita nanti kalau tidak memahami secara persis secara kewenangan. Yang saya khawatirkan adalah di saat orang menganggap apa yang dipahami tentang kewenangan di DPR RI itu sama persis yang dipahami tentang kewenangan di DPRD Kabupaten, di kabupaten maupun di maupun provinsi. provinsi. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa saya anggap penting nih materi malam dan saya senang Om WP mengangkat tema ini adalah karena kita belum memahami persis paling tidak gambaran pointer per pointer umum daripada hubungan yang harus dibangun. Ya. Baik hubungan secara yuridis, Ya. secara perundang-undangan, maupun hubungan secara sosiologis tadi Ya. terhadap mewujudkan termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial masyarakat. Termasuk diantaranya soal kultural, termasuk soal filosofis kebiasaan adat istiadat yang berlaku dalam sebuah wilayah. Ya. Yang semuanya itu ada yang sudah diatur secara regulasi, pasti ada yang belum. Yang diperlukan untuk dibuat legal standing. Karena kalau bicara legal standing ini akan berimplikasi terhadap perlindungan hukum terhadap warga masyarakat, juga sekaligus dalam rangka pemenuhan hak-hak keuangan masyarakat. Iya. Kalau kita bicara soal pemerintahan, memang pemerintahan daerah itu dasar utama pijakan kita itu kan dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 18 itu terdiri dari 7 ayat itu. Tentu di sana ditegaskan misalnya di ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia di secara pemerintahan itu bentuk dalam pemerintahan pusat, dibentuk dalam bentuk kabupaten, dibentuk dalam kota madya, dibentuk dalam provinsi, bahkan pada level-level pemerintahan desa. Terus di ayat-ayat selanjutnya itu dipertegas dalam poin-poinnya bahwa pemerintah itu dalam kewenangannya itu diberi hak otonomi daerah. Dan ini dikuatkan dalam peraturan pemerintah yang mengatur terkait otonomi daerah, termasuk diantaranya perdebatan tentang otonomi daerah secara absolut, ada yang menawarkan, ada juga simetris, dan lain-lain sebagainya terkait soal otonomi. Ini poinnya. Nah, namun kalau berbicara soal pemerintahan daerah ini, karena kalau sudah kita bilang pemerintahan daerah, maka di situ sudah memuat eksekutif dan legislatif. Ya, karena bagaimanapun juga kedua lembaga ini lahir dari lahir dari kedaulatan rakyat. Ya, karena di katakanlah setiap 5 tahun kan ada pemilihan tuh. Ya, jadi gitu Om Epe, bahwa kalau sudah kita bilang pemerintah daerah, maka itu eksekutif. Tapi kalau sudah kita bilang pemerintahan daerah, maka itu sudah berbicara eksekutif dan legislatif. Nah, ini yang mungkin belum banyak dipahami orang, bahwa ini dikuatkan dalam pendekatan perundang-undangan. Dulu Undang-Undang 32 tahun 2004 itu tentang pemerintahan daerah ada sedikit perubahan, namun cukup substansi. Setelah berubahnya menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 terhadap pemerintah daerah. Kewenangan-kewenangan yang dulu dimiliki legislatif daerah itu sedikit ada yang mengalami reduksi. Tetapi tentu dasar itu punya pemikiran. Bisa saja secara pointer mengurangi reduksi, tapi secara substansi mungkin malah semakin menguatkan pemerintahan di dalam daerah. Nah, makanya kalau
kita mau baca habis itu Undang-Undang misalnya 23 2014 yang kurang lebih 460 lebih Halaman. halaman. Iya, iya, iya. Dan itu memang harusnya dibaca. Iya, 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 iya. Tapi setelah itu kita simpulkan dalam bentuk poin per poin. Mhm. Itulah kenapa saya katakan berat sekali tugasnya anggota DPRD daerah ini. Karena anggota DPR daerah itu selain memikirkan persoalan daerah, dia juga bagaimana mampu membantu pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan-pembangunan yang bersumber dari provinsi maupun bahkan dari pusat. Dari pusat, ya, ya. Nah, kalau misalnya yang duduk di legislatif daerah ini tidak memiliki kapabilitas, Iya, iya, iya. semua orang memiliki kapasitas, Bang Betul. Bobe. Iya, iya. Karena setiap orang memiliki segmen berpikirnya masing-masing. Mhm. Tapi menjadi anggota DPRD itu butuh kapabilitas DPRD. Iya. Jadi kapabilitas DPRD baik pendekatan secara perundang-undangan maupun sensitivitas sosial, Mhm. ya kan? Nah, itu dibutuhkan. Nah, kalau poinnya itu dia harus menguasai pendekatan politisnya, Aha. tapi dia juga harus mampu menguasai secara akademisi terkait soal pemerintahan. Hmm. Itu fungsinya sebagai anggota Iya, DPRD. Iya, iya. Dan yang ketiga, dia harus menjadi orang yang memiliki jiwa kritis yang konstruktif. Karena dia menjadi bagian daripada pemerintahan daerah. Semua produk kebijakan itu harusnya sudah berproses bersama dengan antara eksekutif dan Dan legislatif. legislatif daerah. Betul. Memang kita sering temukan memang kontradiktif Iya, sekali iya, itu iya. kadang-kadang. Sering kalau di ujung terkesan itu ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, Padahal kalau kita belajar dari Undang-Undang iya, 23, iya, iya. harusnya itu tidak diperlukan itu. Yang ada itu adalah pengawasan secara evaluatif. Karena kebijakan itu dirumuskan bersama. Dirumuskan bersama. Benar, benar, benar. Dirumuskan baik Ya. dalam fungsinya. Anggota DPRD itu anggaplah misalnya di daerah memiliki fungsinya ada 3. Mhm. Budgeting, legislatif atau peraturan pengawasan. daerah, dan controlling atau Iya, pengawasan. iya, iya. Itu menjadi satu kesatuan yang utuh bersamaan pada proses pembahasan dengan Iya. pemerintah di daerah. Nah, Iya. kalau kita bicara pemerintah daerah itu Om Epe, Mhm. kalau di dalam Undang-Undang 23 2014 itu dikatakan bahwa dia kurang lebih meliputi bupati, wakil bupati, bupati. terus ada sekda, terus ada kepala SKPD, Oh, ada iya, kepala badan, Aha. ya kan, sampai ke level UPT yang ada di wilayah kecamatan. Itu dilengkapi dengan berbagai macam komposisi dan kewenangan. Iya, 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 iya. Nah, kewenangan ini untuk menjadi satu produksi kebijakan yang secara legal standing utuh, secara kebijakan sosiologisnya utuh, termasuk juga filosofisnya utuh, Iya. makanya secara proses itu dilibatkan anggota DPRD. Sebagai fungsinya untuk mengawasi itu. Iya, mulai dari budgeting sampai kepada level nanti dia menguatkan dalam sisi peraturan daerah, ya, sampai perundang-undangan. Ya. sampai pada proses pengawasan. Mhm. Nah, harusnya kalau kita memahami secara persis, tarik-menarik kepentingan itu sebenarnya kecil. Hmm. Karena kepentingan itu sudah dimuat di dalam sebuah hak yang dimiliki masing-masing. Iya, 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 iya. Iya. Nah, kalau Hak kita, yang dimiliki masing-masing, kemudian hak ini sejajar dan setara. ya hak ini dimiliki secara masing-masing dan tidak mematikan satu dengan yang lain, Iya, iya, bahkan. iya, iya. Bahkan menguatkan satu dengan yang lain. Saling menguatkan. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau memang kita menjadi anggota dewan, yang kita hanya pahami adalah pendekatan politis. Yang kita bawa itu pada saat duduk itu adalah amanat partai doang. Bukan amanat rakyat. Ya, tidak membawa amanat regulasi, Iya, 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 iya. perundang-undangan, Betul, tidak membawa amanat sosiologis Iya, yang dialami oleh masyarakat. Kemampuan nalar berpikir anggota DPRD atau legislatif daerah itu OMP itu menyempurnakan teknis pemikiran yang dimiliki eksekutif. Iya, 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 iya. Di saat anggota DPRD tidak memiliki pemahaman terhadap regulasi, tidak peka atau sensitivitas terhadap persoalan sosial,
Kita boleh peka terhadap peristiwa sosial yang terjadi di lapangan. Tetapi pada saat kita giring dia menjadi sebuah kewenangan sebagai anggota DPRD, digiring misalnya dalam bentuk pemahaman legal standing, apakah dibuatkan atau sudah bisa membantu pemerintah untuk menjadikan sebuah kebijakan yang diaplikasikan, itu kan harus dikembangkan. Iya, iya, iya. Nah, di saat itu tidak mampu, maka kita sifatnya defense, menunggu, Iya, bertahan iya. aja. Ah, Padahal enggak, harusnya produktif. ketika dia menunggu atau kita menunggu sebagai anggota DPR, disitulah hak-hak kritis kita tidak bisa keluar. Tidak keluar, bahkan hak-hak masyarakat tidak bisa diperjuangkan, hanya bisa diteriakkan tapi tidak bisa dimunculkan menjadi sebuah kebijakan. Iya, iya, iya. Iya. Gimana mau muncul menjadi sebuah kebijakan yang berangkat dari alam pikir anggota legislatif daerah, manakala itu memang tidak memahami tupoksi yang dimiliki. Iya, 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 iya. Nah, begitu beratnya tugas yang diemban oleh anggota legislatif daerah ini, Om WP, itu bayangkan, dia harus mencermati 4 jenis saluran perencanaan pembangunan. Iya, iya, iya. Dia harus mampu mencermati perencanaan yang dilakukan lewat musrembang. Harus mampu membantu pemerintah dari sekian ribu hasil musrembang yang dilakukan di kecamatan dan di desa, mana yang prioritas. Iya, 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 iya. Itu DPR-nya sudah terlibat itu di poin itu. Itu harus dipelototi oleh anggota DPR. Itu harusnya dipahami sehingga yang diinput misalnya di dalam misalnya di Bapeda taruhlah misalnya itu, paling tidak itu kita kalau misalnya tidak bisa minta datanya di Bapeda, dan harusnya itu kita diberi. Iya, iya, iya. Semua data musrembang itu harusnya diberi saja untuk dibantu berpikir. Kalaupun tidak dibantu, ada tim teknisnya memang pemerintah untuk memverifikasi mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Nanti kita ketemunya di KUA PPAS boleh juga, atau kita ketemunya di rapat misalnya pencermatan terhadap RKPD. Itu satu poin dulu, Om. Terus anggota legislatif daerah itu juga dia harus memahami saluran perencanaan pembangunan secara teknokratik. Di SKPD itu memiliki renja dan renstra Iya, iya, iya. Rencana jangka panjang dan rencana strategi mereka. Iya, iya. Ada pencapaian-pencapaian dan prioritas yang harus ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah rapat-rapat komisi yang tidak intensitas dilakukan antara SKPD yang membidangi dari komisi, itu tidak akan pernah kita lakukan penggalian secara mendalam terhadap rencana mereka, mana yang sudah tahun ini harus dianggarkan, mana tidak. Nah, kalau itu tidak kita betul-betul memahami. Permasalahannya adalah di saat anggota legislatif kita 1, 2, 3, 5 orang aja yang akan mempelajari dan memahami itu, nah itu nanti tidak akan menjadi efektivitas. Skala prioritas kita nanti akan nyambung itu materi kita Om WP pada soal indikator-indikator hasil pembangunan dalam 5 tahun terhadap variabel-variabel yang udah disusun, itu belum tentu semua orang memahami. Itu 2 saluran. Saluran ketiga kan ada namanya saluran politis, sering orang menamakan pokir. Pokir, ya. Pokir, Om. Nah, ini juga yang mencermati langsung, bahkan yang memiliki hak langsung yang diamanatkan di dalam MD3, anggota DPRD-nya langsung. Begitu banyak keterwakilan kita di lapangan, usulan yang masuk, tetapi secara akomodatif terhadap hasil-hasil pikiran kita itu belum tentu terakomodir secara banyak, UMR. Kenapa? Karena dari teknokratik saja sama musrembang itu udah ribuan. Anggaran dari teknokratik dan anggaran dari musrembang saja mungkin sudah membutuhkan sekitar 50 triliun perencanaan dalam tahunan. Sedangkan APBD kita misalnya baru-baru inilah yang agak naik sedikit. Kalau dulu 2,8, 3,2, sekarang anggaplah kurang lebih 10. Itu ada belanja langsung, ada belanja tidak langsung. Ada yang sudah memang ada penonton-penonton yang tidak. Anggaplah kalau kita bagi 2 pun, berarti kurang lebih seperti itu. Di salur perencanaan musrembang saja, itu mungkin sudah tidak terpenuhi dengan anggaran seperti itu. Karena banyaknya usulan-usulan harus dipilah. Bayangkan aja kalau 15 usulan setiap desa. Kali 130. Anggaplah 140 lebih desa. Itu udah berapa? Pasti ada usulan di situ yang membutuhkan sifatnya anggaran gede. Ada yang sifatnya mungkin anggaran yang ringan. Kita ini juga sering menabrak perencanaan itu.
Aturan juga mengatur tentang ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada lelang terbatas, ada lelang secara umum. Tapi kita juga sering disoroti, kenapa, Pak? Kenapa masih ada PN? Kenapa masih ada pengadaan langsung? Itu amanat peraturan juga, Om EPC. Amanat undang-undang. Ya cuma memang yang perlu dianalisis, dikaji itu adalah yang mana yang memang layak itu. Dan alhamdulillah dengan sistem perencanaan SIPD ini itu cukup membantu karena dia membuat kamus usulan. Iya, Nah iya. itu tugas DPRD itu MP3 saluran perencanaan. Yang keempat, dia harus mampu mencermati kebijakan yang namanya top down perencanaan pembangunan dan bottom up yang dimiliki oleh kepala daerah. Ya, ada hal-hal yang kepala daerah itu butuh percepatan dalam pemenuhan pembangunan. Selama itu untuk kepentingan rakyat, harusnya legislatif daerah itu jangan mengedepankan politisnya, Ya. tapi lebih mengedepankan persoalan sosiologis pelayanan masyarakat yang ada. Nah, kalau hubungan gambaran hubungan ini kita baru bicara bisa dikatakan 0 sekian% Iya, dari iya. Undang-Undang 23 itu. Kita belum berbicara konektivitasnya antara pusat dan daerah, Pusat dan belum daerah, bicara provinsi dan daerah. ya Iya. provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan desa. Itu belum kita kupas habis. Nah, inilah kenapa ini menarik. Terima kasih ini dibahas tema Om EP. Kita ini kan baru melewati satu kontestasi pemilihan Legislatif, betul. Nah, ini penting. Mudah-mudahan malam ini itu memberikan satu trigger, memberikan satu motivasi kepada kita yang terpilih Ya. untuk oke lah, kemarin mungkin kita belum terlalu menguasai secara pemahaman tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. anggota DPR. Nah, ini harus segera mengupgrade. Pembekalan itu ada UMP, tapi menurut saya tidak cukup. Waktunya tidak cukup, materi yang diberikan juga sifatnya sepintas. Yang Pak Agus katakan itu anggota DPRD yang terpilih, baik yang incumbent ataupun yang baru, itu harus meng-upgrade dirinya tiap hari. Harus, karena memang kita ini wakil rakyat kan harus memiliki integritas. Ya. Bahwa kita dipilih ini, nah memang mungkin ya. Nah, kalau mau dikaitkan apa ada hubungannya ya dengan pragmatisme, transasisme pemilihan masyarakat? Ya. Bisa jadi. Jadi daya berpikir kita untuk bekerja secara benar bisa saja itu menurun. Ya. Akibat pada pemikiran kita ini lebih baik kita mengumpulkan uang. Untuk melakukan pertarungan berikutnya. Ya. Karena apa? Kadang-kadang karena rakyat tidak melihat apa yang menjadi suara perjuangan kita yang berangkat dari kita analisis, kita suarakan, kita kawal, bahkan kita implementasikan bersama pemerintah daerah. Kadang-kadang itu tidak dinilai. Tidak sedikit orang-orang yang sudah bekerja keras terhadap masyarakat menjadi wakil rakyat, tapi di saat pemilihan bisa saja terdegradasi hanya persoalan-persoalan yang pragmatis. Ini terintegrasi. Kalau judul malam ini juga mau ditambahkan itu menarik sebenarnya. Kalau malam sebelumnya Pak Jimmy itu misalnya cinta filsafat dan politik ya. Nah, kenapa Pak juga kalau kita eksekutif, legislatif dan masyarakat atau rakyat. Itu bisa dikaitkan karena satu kesatuan yang utuh saling menguatkan di saat masyarakatnya itu kritiknya konstruktif. Bukan kritik yang pragmatis juga. Betul. Kritik. Oh, ternyata orientasinya juga udah kebaca. Iya. Ketahuan arahnya kemana. Nah, ini juga menjadi persoalan-persoalan. Tapi kita malam ini, saya tidak berkeinginan masuk area-area mengkritisi rakyat. Karena rakyatlah yang memang secara dominasi harus memberikan kritik terhadap wakil-wakilnya. Makanya, betullah tema ini kita batasi bagaimana eksekutif dan legislatif daerah itu betul-betul memahami fungsinya sehingga sinergitas antara eksekutif dan legislatif daerah ini bisa berjalan. Gitu. Kurang lebih gambaran konstruksi awal dari saya begitu dulu, Om. Bayangan saya ketika Pak Agus membuat sebuah konklusi terkait dengan betapa pentingnya hubungan antara legislatif dan eksekutif, saya baru sadar bahwa seorang anggota DPRD itu berat. Tugasnya sangat berat. Iya. Jadi
mudah-mudahan dengan terus kita lakukan edukasi, mudah-mudahan ke depan itu rakyat memang Iya, iya. nggak sembarangan memilih orang. Dan rakyat juga sebenarnya memang ya benar lah bahwa memang rakyat itu juga harus diedukasi, Harus harus dedikasi. diedukasi. Tidak boleh kita lelah. Iya, eh, apapun yang kita katakan untuk perbaikan daerah ini, ya kita harus sampaikan gitu. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau anggota DPRD kita yang terpilih kemarin itu, kemudian standarnya biasa-biasa saja. Termasuk persiapan pilkada ini Om Mehmet. Ya, Bupati, wakil bupati kita mau pilih ini bagian daripada yang harus kritis kita dalam memilih. iya, iya, iya. Nah, kalau anggota DPRD tidak saja tumpul dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, walaupun sebenarnya kebijakan itu kan hasil kerjasama tuh. Iya, saya Antara- lebih senang menggunakan OMP kritik yang konstruktif. ya kritik yang konstruktif. Karena kalau hanya mengkritik semua orang bisa. Om. Iya, tapi kan maksudnya begini, kita pisahkan dulu. Ada yang kritik karena dia membawa suara partai politiknya, Oh, itu kepentingan partai ya politiknya, harus juga itu. iya kan? Karena kan ada visi misi partai. Iya. Dan semua visi misi partai itu insya Allah baik. Iya, 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 iya. Ada yang mengkritik betul-betul untuk kebutuhan atau kepentingan masyarakat banyak. Walaupun sebenarnya kebijakan itu dibuat bersama. Nah, kalau kebijakan ini dibuat bersama, kemudian dibiarkan begitu saja, ini bahaya nih. Bisa lost control. Ya, sebenarnya perundang-undangan itu kalau kita kuasai UMP tidak perlu ada ketakutan di dalam mengambil sebuah kebijakan. Ya, Karena selain kita memiliki hak imunitas ya, ya. dalam mengambil kebijakan selama itu melalui sebuah kebijakan yang rule-nya benar dan keputusan tertinggi di dalam APBD atau dalam kebijakan apakah yang sifatnya diskresi, apakah yang sifatnya perda lain, apakah yang sifatnya perbu, apakah yang sifatnya surat keputusan kepala daerah dan sebagainya. Tidak perlu ada kekhawatiran OMP sebenarnya, harusnya berani saja selama itu memang diatur dalam perundangan. Yang memang berbahaya ini adalah di saat kita ingin keluar daripada rule sebenarnya. Karena tidak ada orang boleh mengkritisi itu keputusan antara eksekutif dengan legislatif daerah dalam keputusan pengesahan terhadap anggaran selama melewati alur-alur yang benar. Iya, iya. Ya. Kalau ada penyalahgunaan teknis di lapangan apa, itu ada mekanisme pemeriksaannya sendiri. Luar biasanya itu anggaran di dalam pemerintahan daerah UMP, dia memiliki inspektorat. Ya kan dia memiliki badan yang memang menangani, memiliki penilaian terhadap pegawai. Itu di eksekutifnya. Iya, itu ini baik secara umum pengawasan kontrol DPR-nya ada, Ya. di dalam eksekutifnya itu juga dibentuk Ada itu. kontrol itu. Ada badan yang dibentuk Iya, iya. itu. Nanti dikuatkan lagi oleh badan pemeriksa keuangan dalam level pusat maupun provinsi. Bahkan monitoring pencegahan juga dilakukan oleh KPK dengan menggunakan sistem MCP. Itu sudah dibuat oleh negara ini. Iya, gitu. iya, 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 iya. Jadi kalau selama mengikuti alur itu, cuma persoalannya adalah memang itu tadi. Padahal regulasi juga misalnya Undang-Undang 23 juga mengatur tentang ada namanya perwakilan pemerintah, ada TAPD, Iya, iya, iya. ada Bangga. Nah, akhirnya kekhawatiran kita ini tersandra dalam negara kita ini kan kita tonton itu. Saling menyandra antar lembaga itu. Nah itu sangat merugikan masyarakat itu. Iya, iya, iya. Sangat merugikan masyarakat. Betul. Baik di level pusat maupun di level daerah. daerah. Nah, kenapa yudikatif mungkin OMP tidak masukkan judulnya ini memang karena yudikatif yang ada di daerah ini itu adalah rata-rata vertikal. Iya, dan tugas mereka itu kan hanya Jadi tidak terlibat secara pembahasan, Ya. secara teknis Iya, dalam pemerintahan daerah Betul, dan tidak bagian daripada pemerintahan daerah. dia hanya Ya pendampingan boleh, Pendampingan, ya. mitra kerja boleh, ya boleh. Tapi dia tidak boleh sebenarnya masuk dalam sisi
mengkritisi soal perencanaan. Iya, 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 iya. Ya karena itu ada BPK. Dan itu Gitu loh. terjadi. Yang lucu kita kan, ini mohon maaf nih, yudikatif kita kadang begitu tuh. Ya, Masuk karena itu. ya Padahal bukan tugasnya itu itu. mungkin penyebabnya karena memang konstruksi yang dibangun terhadap amanah yang diberikan kepada legislatif daerah dengan eksekutif itu tidak mencoba untuk betul-betul saling menguatkan dan mengambil kebijakan berdasarkan Iya, iya, iya. yang memang sudah di ini. Nah, kita bergembira ya, pemerintah sekarang itu berani mengambil kebijakan dengan menggunakan sistem SIPD, Iya. dengan menggunakan kamus usulan yang ketat, tidak sembarang usulan bisa maju. Itu apresiasi. Salah satu poin penting dalam rangka menata Kutai Timur itu banyak orang tidak tahu, Mepet. Kan banyak juga orang itu mencoba mengkritisi 3 tahun ini apa yang ditata. Ya, karena mereka menata dalam pengertian mereka itu kayak menata taman. Ya mungkin dia memeriksanya itu bahwa pemerintahan itu hanya infrastruktur, Iya, 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 iya. Padahal bukan sistem. Iya, iya, iya. Padahal kita tahu bahwa luar biasa sistem ini. Contoh misalnya dalam sisi birokrat, kepegawaian, Yeah. kita sudah menggunakan sistem meritokrasi dan kita dapat penghargaan. Jadi jenjang kepegawaian sudah sangat detail. Iya, iya. Bahkan untuk eselon 3 sekarang aja itu dites sebagaimana eselon 2. Kurang lebih ada tesnya gitu. Jadi tidak semudah, dari jenjang kepegawaian betul-betul mulai ditata sehingga pada saat terjadi ada yang pensiun, terjadi regenerasi yang betul-betul seimbang dan mutu kualitasnya itu dibutuhkan, penggantinya itu sama. Nah, kita itu bicara soal birokrat. Itu dalam sisi penataan birokrasi. Dalam sisi perencanaan menggunakan SIPD sudah tidak punya ruang perencanaan itu. Ketahuan itu OPP kalau tidak melalui perencanaan tadi yang tersebut. Iya, iya, iya. Musrembang, Iya, iya. teknokrat. Seperti kemarin-kemarin misalnya tiba-tiba ya. ada yang dikerjakan orang tapi Pasti itu akan ketahuan dan kalaupun itu pasti pemerintah daerah yang memiliki teknis itu dia punya garis koordinasi bertanya ke BPK. iya, iya, iya. Ini boleh tidak bertanya ke Mendagri. Jadi alur pemerintahan daerah ini jelas jalurnya. Konektivitasnya dengan KPK di mana, KPK masuk memberikan sisi pencegahan. Ya, BPK ada di mana, Menteri Dalam Negeri ada di mana. Nah, selama proses tahapan itu diketahui oleh mereka dan disetujui, pertanyaannya apa yang takut dilakukan untuk melakukan elaborasi pembangunan? Iya, iya, iya. Ya, kadang-kadang pemerintah daerah ingin melakukan elaborasi. Kalau tidak connect hubungan antara legislatif daerah saling mengunci, Om. Kemarin saya baca ini. Ini sebenarnya konteksnya hampir masuk ke situ sama. Seorang anggota DPRD dari fraksi PDI. PDI itu satu fraksi ya? Dulu. Sekarang. Sekarang ya? Ya, kalau 2029 kurang satu. Pak Yusuf Silambi mengkritisi terkait dengan pembangunan kenyamukan itu. Bahwa tidak terselesainya pembangunan kenyamukan itu, pelabuhan kenyamukan maksud saya, itu disebabkan adalah saling sandra politik. Kalau Pak Agus memandangnya itu gimana tuh? Ya, saya mungkin agak berbeda. Iya, iya. Karena saya yakin di situ tidak ada persoalan politik. Kenapa? Karena semuanya mendukung secara pembangunan. Anggaran daerah udah disetujui. Sudah masuk. Pusat masuk. Bahkan CSR masuk. Nah, jadi politisi yang bagaimana lagi? Iya. Kalau ada teknis yang tidak ketemu, apakah persoalan teknis itu ya harusnya yang berhak untuk memberikan jawaban itu dan ditanya adalah orang-orang teknis yang menangani bidang itu. Karena kalau kita sudah mencermati itu, ya lebih kepada menyoroti kenapa belum berjalan. Iya. Tapi masuk ke teknisnya harus cari data informasinya yang jelas dulu. Karena kalau kita langsung mengatakan ada persoalan politis, itu juga bisa asumsi, bisa juga argumentatif. Iya. Nah, bisa positif endingnya, bisa juga negatif. Jadi kalau saya lebih memahami bahwa berarti ada persoalan yang harus ditanyakan ke tim teknis dan kita sudah tanyakan, setiap kita tanyakan ya katanya sudah tidak ada persoalan. Aman-aman saja. Tidak ada persoalan secara ini. Nah, kenapa tidak jalan? Nah, ini persoalan teknis yang bisa menjawab orang teknis karena yang menangani
lelang, yang menangani implementasi kan ada di sana. Kalau kita tanyakan, jadi anggota pemerintah, nah ini juga harus dipahami nih, bahwa legislatif daerah itu memang pengawasannya umum. Iya, 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 iya. Jadi dia cukup menanyakan ini program ini kenapa tidak jalan. Nanti evaluasinya itu adalah berpeluang tidak dianggarkan lagi, atau berpeluang menjadi rekomendasi bahwa ini ada pembiaran setelah ditemukan misalnya. Tapi bisa juga dibikin level panjang, bisa juga dibuat pansus, bisa juga interpelasi, angket. Itu Nah, kan hak-hak yang dimiliki di. itu yang membuat saya tertarik itu. Cuma maunya kita karena di pemerintahan daerah ini level-level itu sebenarnya nggak perlu. Harusnya tuh ya itu tadi, kalau memang dari awal legislatifnya bersama-sama membangun ada transparansi dalam sebuah proses, itu kan semua mudah. Nah, ini yang menjadi rumit kalau hubungan ditambah lagi misalnya yang tidak memiliki secara kewenangan juga masuk dalam Iya. pemerintahan daerah. Awalnya berita itu sangat menarik bagi saya karena bagaimanapun juga pelabuhan penyamukan itu kan salah satu Ya. janji politik dari Pak SKB kemarin untuk diselesaikan itu. Tapi kan memang dalam perjalanannya banyak kendala. Ya. Nah, baru tahun-tahun 2022 2003 itu anggaran sudah masuk ke situ. Ya. Saya bilang, wah ini nggak lama lagi selesai nih. Nah, tiba-tiba ada seorang anggota DPRD yang bersuara bahwa di situ ada persoalan politis. Kaget juga saya. Karena ini pernyataan politis juga UMP, walaupun ini di luar konteks materi kita malam ini, tapi karena bagian yang mengucapkan adalah bagian legislatif daerah, ya nggak apa-apa juga secara politis saya bisa jawab bahwa pemerintah daerah itu juga artinya kalau misalnya leadernya yang kita mau ini kan, mungkin dia juga punya pertimbangan tidak mau terlalu masuk terlalu jauh sudah, karena dia sudah menganggap, sudah menginstruksikan, sudah apa, karena pasti sudah punya pertimbangan juga bahwa kalau dilanjutkan ini nanti bisa bermasalah, bisa apa, itu kan itu politis kan. Jadi bisa negatif, bisa positif bagi seorang pemimpin. Jadi statement-statement seperti itu, pandangan politis seperti itu sebenarnya bagian hal biasa dalam legislatif daerah. Tetapi itu sebenarnya dikurangi narasi-narasi seperti itu, lebih banyak dituangkan dalam kesepahaman dengan pemerintah daerah. Yang saya maksudkan begitu. Jadi kalau ada maksud Om begini, Anda seorang anggota DPRD seharusnya memanggil tuh. Ya, kurang lebih itu, memanggil, menanyakan dinas terkait. Makanya saya katakan di depan tadi, fungsi komisi di dalam menjalankan itu bagian daripada hubungan antara eksekutif. Karena kalau kita bicara eksekutif sebagaimana saya katakan tadi, itu kan konstruksinya itu kan mulai dari kepala daerah, wakil kepala daerah, terus Pak Sekda punya asisten, terus punya kepala SKPD, punya kepala badan, punya inspektorat, dan lain-lain sebagainya. Itu kan struktur yang disiapkan oleh negara dalam aturan perundang-undangannya dalam rangka untuk memudahkan menjalankan sesuatu. Bahkan elastisitas kebijakan, fleksibilitasnya itu tidak ada undang-undang mungkin yang dibuat kaku di dalam peraturan pemerintahnya, agar diberi ruang untuk membuat perda, membuat peraturan kepala daerah dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam tupoksi DPRD dari Undang-Undang 32 berubah ke 23, kenapa dikurangi kewenangannya DPRD daerah ya, DPRD daerah, legislatif daerah, maksudnya DPRD ini, kenapa dikurangi kewenangannya dari 32 ke 23 ini? Ya mungkin bisa saja dalam rangka sebenarnya tidak, tujuannya itu pasti dalam rangka tidak terjadinya tarik-menarik kepentingan politis. Tapi yang menjadi lucu, sudah berubah menjadi 2014, harusnya sinkronasi sinergitasnya terbangun kalau ada apa-apa didiskusikan secara detail dalam pembahasan, tapi kita masih mau bergaya Undang-Undang 32 2004. Ya. Mungkin euforia. Ya kalau saya ditanya Om Epe, saya lebih setuju kembali ke Undang-Undang 23 2004 di mana kewenangan DPRD itu memang bisa sangat detail memberikan kunci kepada pemerintah yang memang kalau ingin melakukan semacam keluar daripada aturan sesungguhnya, dibandingkan kita itu nanti standarisasinya nanti bisa-bisa lebih rendah daripada kelas kepala dinas.
sudah tidak ada kesetaraan Ya antara dalam aplikatif. ya antara kepala daerah dengan Ya, anggota DPR. karena dikurangi dalam level kewenangannya sedikit dari 23 ke 32 ini, akhirnya anggota DPRD bisa saja menguncinya dalam bentuk kuncian-kuncian yang seharusnya tidak dilakukan. Karena pada saat berubah 23 harusnya kuncian itu tidak ada. Yang ada pembahasan bersama, Ya. menyelesaikan bersama. Ya, tetapi karena ya harga diri itu yang bahaya itu kan. Harga diri lembaga, apalagi kalau ada stigma masih setara. Nah, dari mana setara? Coba kita baca Undang-Undang 23. Secara hak saja kita setara eselon 2. Ya, 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 ya. Anggota DPRD-nya itu. Setara eselon 2. Iya. Setara eselon 2 mulai dari pendapatan sampai hak. Nah, ya memang ya menjadi anggota DPR itu tidak mudah. Ya, makanya menarik ini Om Epe, tema kita malam ini. Ini sebenarnya harapan kita itu memang organisasi-organisasi yang ada pun sebenarnya mengupas soal perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang terkait ini. Nah, termasuk diantaranya ya mudah-mudahan juga dinas yang membidangi anggaplah Kesbangpol itu juga ya adakan seminar-seminar begini kan organisasi banyak dibentuk nih. Betul, betul, betul. Oh, ini betul. organisasi keragaman, organisasi ini. Iya, iya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang menjembatani itu untuk Iya, iya. bagaimana melakukan pendidikan politik atau ya. pendidikan terhadap regulasi yang terkait yang harus dipahami masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Itu sangat penting tuh. Organisasi-organisasi tumbuh, jangan sampai tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Maksudnya organisasi tumbuh ini karena mau pilkada. Ini Mudah-mudahan berbahaya. tidak terjadi. Ini berbahaya juga. Yang kedua sebenarnya. juga mudah-mudahan tidak terlalu banyak menjadi pekerja sosial. Ya, 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 ya. Ya banyak yang menjadi bagus, banyak yang ingin menjembatani pemerintah dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan Kemasyarakatan. sosial masyarakat. Tetapi kan pembangunan SDM ini juga harus dibantu pemerintah ini dalam pembangunan SDM, baik terkait soal bagaimana masyarakat generasi kita memahami soal tupoksi. Ini kan gini, kita boleh mengkritisi sebuah produk hukum. Saya termasuk orang yang sangat mengkritisi produk hukum Undang-Undang 23. Iya, iya. Tapi pada saat dia menjadi berlaku, maka kita mencoba untuk berada di rule-nya sambil mencari komunikasi kekuatan bagaimana ini merubah agar supaya fungsi pengawasan tadi itu betul-betul lebih kuat kembali di lapangan. Legislatif daerah ini. Iya, iya, iya. Itu kalau dibaca baik-baik, ditanya juga orang mungkin yang pakar ilmu pemerintahan atau pakar politik, apakah ada perubahan kewenangan legislatif daerah dari Undang-Undang 32 2004 ke 23 2014? Ya pasti dia akan ini. Dulu itu di DPRD mungkin banyak orang tidak tahu. Dulu ada namanya Banlek, Badan Legislatif di daerah. Ya, betul. Di DPRD. Sekarang kan tidak ada BP. Yang ada kan Bapemperda. Saya ketua Bapemperda. Jadi Badan Pembentuk Produk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah. Perda ya. Ya. Jadi kita itu sebenarnya juga lucu sekarang. Kalau ada kita debatable juga, bisa berdebat juga. Apakah sekarang itu anggota DPRD di kabupaten, di provinsi masih bisa dikatakan anggota legislatif? Harusnya sudah tidak bisa. Alasannya? Ya karena sudah tidak ada fungsi legislasinya. Oh, Loh kan Banlek itu Badan juga Legislatif Banlek tidak ada. juga. Oh, betul. Berubah jadi Bapemperda. Juga perlu dikaji apakah terjadi substansi perubahan kewenangan secara membuat peraturan. Pasti. Ataukah mungkin dasar pemikirannya itu badan peraturan daerah itu hampir sama dengan badan legislasi. Jadi Undang-Undang 32 dulu itu dinamakan Banlek karena memang fungsi pengawasan, termasuk fungsi budgeting, termasuk fungsi legislasi, itu memang lebih luas dimiliki anggota DPRD dulu, Om Bebe. Dengan adanya badan legislasi itu. Enggak, Undang-Undang 32 itu kewenangan DPRD terhadap pemerintah daerah itu masih sangat kuat untuk melakukan betul-betul terkait soal bagaimana budget, hak budget, fungsi dalam budget, budgeting, fungsi dalam controlling, fungsi dalam
legislasi dulu. Nah, sekarang itu sering sekali diucapkan ada 3 fungsi yang dimiliki anggota DPRD. Iya. Fungsi budgeting, fungsi controlling, fungsi legislasi. Padahal legislasinya sudah Sudah tidak ada. Yang ada pembentuk peraturan daerah. Itu menarik. Ada orang mungkin yang mau coba lakukan kritik. Wah, kan nggak ada perubahan itu berubah nama. Nggak mungkin. Perubahan nama itu pasti berimplikasi substansi terhadap perubahan kewenangan. Atau jangan-jangan begini, saya tiba-tiba teringat itu. Memang kewenangan daerah ini ingin ditarik lagi nih. Sehingga peraturan-peraturan yang sebenarnya memberikan kemerdekaan kepada anggota DPR, contoh misalnya di Undang-Undang 32 itu, karena kewenangannya besar, sehingga dia bisa berteriak kencang. Nah ini dilihat oleh pusat, wah ini bisa bahaya nih. Ya, Sehingga akhirnya bersempit digerakannya. Itu belum mampu saya untuk koreksi karena belum analisis. Cuma saya yang bisa menjelaskan. Bisa kita tanya anggota-anggota dewan dulu. Anggota dewan dulu itu kenapa rapat komisi dengan dinas itu intensif dilakukan, bahkan di situ proses untuk mencoret program yang tidak prioritas itu dilakukan di komisi. Itu Undang-Undang 32. 32. Berubah ke Undang-Undang 23, kewenangan komisi untuk itu tidak ada. Dia hanya berdiskusi dengan SKPD, tim teknis. Setelah itu dia sampaikanlah hasil rekomendasi yang bisa dibikin pertemuan antara komisi dengan dinas terkait, disampaikan ke Banggar. Ada rapat Banggar dengan komisi. Komisi ya. Itu kewenangannya sudah. Kewenangan komisi berkurang, Nah, itu juga mungkin yang jadi sering orang masih membandingkan legislatif daerah dulu itu jauh berbeda. Kalau dibandingkan harusnya dikaji di mana yang menyebabkan berubah. Iya. Nah, harusnya kita sadar di saat regulasinya berubah maka kita bekerja sebagai anggota DPRD yang menjadi bagian pemerintahan daerah. Itulah tema kita hari ini. Iya, kalau dulu kan kita tidak pemerintahan daerah. Waktu 32. Iya. 2004. 2023 2014 baru anggota DPRD menjadi bagian pemerintahan daerah. Itu dimuat di dalam klausul-klausul yang ada di dalam Undang-Undang 23 2014. Nah, itu makanya harus dikuasai karena saya yakin undang-undang ini juga dibikin OMP ada filosofisnya. Pasti ada renungan-renungan para pembuatnya. Iya. Ada juga pasti pendekatan yuridis, pendekatan hukumnya. Ada yang mungkin ini dalam rangka untuk mengurangi kontra. Sehingga alur perencanaannya dibikin rapi. Dibikin rapi sehingga pada saat RKPD, rumusan musrembang, teknokrat, pokir, ditambah misalnya top down bottom up, masuk ke dalam RKPD, dipindah ke dalam KUA PPS, Keuangan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Daerah, yang platform prioritasnya anggaran sementaranya, nah itulah yang dibahas. Boleh kita nambahkan dengan membuat berita acara. Tidak meluas kayak Undang-Undang 32 itu. Kalau dulu, orang karena belum ada SPD apa, bisa mengajukan program sampai di bulan Oktober. Kalau sekarang nggak boleh. Kita Februari. Jadi legislatif itu, nah ini kan hubungan kan. Iya. Ini penting nih. Jadi disampaikan ke masyarakat. Pemerintah daerah tadi itu kita bicara pemerintah daerah, contoh Sekda. Sekda itu pasti menyurat ke anggota DPRD bahwa bulan Februari itu batas terakhir input SIPD untuk anggota DPRD. Iya. Karena itu kan ada proses verifikasi sampai ke bulan April ya, untuk musrembang kabupaten. Nah, setelah itu nanti berproses lagi sampai akhirnya itu nanti berubah menjadi RKPD, berubah lagi menjadi pembahasan di KUA PPAS, berubah lagi nanti menjadi rapat Perda RAPBD. Jadi tahapan itu panjang. Itulah yang sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu banyak yang dilakukan bulan 6, bulan 7. Sebenarnya kalau proses tahapan itu tidak ada kaitannya. Iya, karena APBD itu kalau yang murni itu November itu sudah harus clear. Seharusnya sudah clear secara pengesahan. Proses perdanya karena itu harus dievaluasi di gubernur,
dikembalikan lagi untuk dilihat yang mana yang dievaluasi dan sebagainya. Ya paling enggak Januari itu Perda udah keluar. Artinya sambil Perda berproses mau keluar, yang memang dianggap prioritas harusnya Januari sudah bisa Sudah bisa jalan dipersiapkan. tuh. Februari. Nah, apa yang menjadi keterlambatan tentunya dinas terkait yang lebih mengerti. Tetapi dari sekian yang kita tanyakan, ya rata-rata itu adalah biasanya ada arahan dari pemerintah pusat lakukan pergeseran karena ada skala prioritas instruksi presiden, ada juga aturan Mendagri yang tiba-tiba keluar Iya. dan sebagainya. Yang kedua adalah kehati-hatian sekarang itu luar biasa Om Epe. Karena nah ini perbedaan lagi dulu Om Epe. Dulu itu perencanaan cenderung tidak diperiksa dalam sebagai pelanggaran hukum pidana atau dianggap sebagai bagian daripada yang bisa menyebabkan merugikan negara. Negara. Lebih kepada endingnya pekerjaannya itu kurang spek atau kayak gimana. Nah kalau sekarang mulai dari perencanaan Om Epe. Perencanaan diperiksa juga. Iya. Kalau ada masih program-program yang dianggap belum prioritas, dari pendampingan MCP ini misalnya, dari Itwil ada masukan, dari BPK ada masukan, dari KPK ada masukan, harus lakukan perbaikan. Saya baru bisa dibuat realisasi. Kenapa begini dulu. Kenapa sebenarnya ini kan berulang nih persoalan ini Ya, terkait dengan perencanaan itu. Kenapa misalnya tidak ada perencanaan baku? Maksudnya baku begini. Walaupun objek pekerjaannya berbeda, tetapi kan perencanaannya itu hampir sama sih sebenarnya. Sehingga tidak perlu lagi ada ini, ada intervensi ini, ada intervensi itu. Sehingga membuat pekerjaan itu terlambat. ya, itulah saya katakan tadi. Selama ini misalnya regulasi itu diyakini dan dipahami bahwa apapun yang menjadi keputusan eksekutif dan legislatif daerah dan melalui proses tahapan yang diarahkan, harusnya mereka jangan ada yang berpeluang diimplikasikan mengambil kebijakan merugikan negara. Iya. Karena kalau dimasuki secara kebijakannya mereka itu nanti sebagai kebijakan negara, mereka berpeluang diseret-seret. Apalagi sekarang ini Om Epe berbicara perkara hukum, waduh mudah sekali, hanya kata laporan masyarakat, nanti bisa berpeluang tidak terbukti, dimintai keterangan tanpa memerlukan bukti-bukti. Jadi memang banyak faktor yang memang juga kita kalau tanya, Ya. ya kehati-hatian itu juga bagian yang memperlambat soal itu. Tapi ini perlu dicari solusinya dah. Nah di daerah karena kewenangannya tentu, nah kalau kita bicara kewenangan itu kan ada kewenangan pusat. Ini sebenarnya nggak cukup kan malam ini Om Epe. Makanya saya stop. Belum masuk kita ke area yang lebih luas, lebih kepada persoalan-persoalannya saja. Iya, persoalan-persoalan substansi yang ada di daerah hubungannya itu. sering terjadi, sehingga ini perlu kita pahami bahwa kenapa. Jadi kalau kita mau membuat hipotesa, kalau membuat hipotesanya kan butuh dianalisis ini. Kenapa hubungan, misalnya rakyat bertanya, fenomenanya, kenapa? Ya itu toh, kenapa terlambat pembangunan? Ya itu dia. Kenapa skala prioritas ini kok secara persentase tidak jalan? Nah, kalau itu ada yang mencoba meneliti, maka kan HA-nya atau kita bicara soal hipotesanya ini, maka bisa kita jelaskan penyebabnya ini, penyebabnya ini, penyebabnya ini. Nah, sebenarnya kalau kita analisis simpel aja, ya yang kita hasilkan, anggaplah kalau kita panggil dinas kan itu kan sudah sampling itu. Nah, kita wawancarai kan Apalagi kalau kita minta data berarti kan regresi juga. Artinya dalam tahapan penelitian itu memenuhi unsur sampelnya, ya artinya metodenya cuma kan tidak ditulis. Sehingga tidak menjadi sebuah makalah, tidak menjadi sebuah skripsi. Iya, betul. Ya kalau ditulis itu Om Epe, mulai dari kita bikin pendahuluannya, apa ini maksudnya bisa jadi satu judul buku. Iya, makanya ini menarik Om Epe. Makanya saya katakan hubungan, nah kalau kita malam ini misalnya mau membuat beberapa poin-poin, kenapa hubungan itu salah satu faktornya yang selalu sering saya ucapkan adalah belum bertemunya pemahaman yang sama terhadap landasan dasar yang harus digunakan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Padahal yang harus digunakan itu sedikit sekali yang akan bertentangan.
Hanya paling kalau mau bertentangan itu berangkat dari sebuah bagaimana kepentingan politis supaya eksis partai ini tetap berjalan bareng. Tetapi itu kan kalau diikat dalam seirama mengakomodir semua kepentingan kan enggak ada. Yang memang berbahaya itu adalah bahwa di saat tidak memahami dan saling mengunci. Karena kita juga harus memahami di pemerintahan daerah itu ada yang namanya politik anggaran, apa dan sebagainya. Jadi ini semua mengikat. Dan mudah-mudahan hal-hal persoalan kinerja DPRD dan eksekutif dan DPRD daerah ini kita sering-sering aja ucapkan sehingga seakan-akan tidak tabu. Ya, Sekarang ya, ini ya. kan ada persoalan-persoalan kecil kan kayak tabu ya. Berbahaya ini Berbahaya. dibahas ini. Apa yang ditakutkan bahas aja. Benar, benar. Jadi benar. itu kita yang membuatnya menjadi semacam kayak tabu, Pemali kayak model semacam ada persoalan besar. besar kalau dibahas. Buat saja, contoh misalnya sekarang, buat aja temanya kenapa tidak takut diangkat persoalan semacam, ada juga mengkoreksi soal multi itu tadi. Ya undang aja, tapi yang kompeten. Iya, iya, iya. Kalau tidak ada kompeten yang mau hadir, OMP jangan, itu menjadi informasi dia. Betul. Tapi itu harus dicoba. Iya, iya, iya. Misalnya kita temui dinas terkait yang memidangnya apa, mau nggak jadi pembaca dalam rangka untuk melakukan pendidikan dan pemberitahuan daripada termasuk. Nah kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Itu yang jadi persoalan juga, Pak Agus. Saya sering ngobrol sama bupati sih sebenarnya, bahwa saya ingin mengundang itu SKPD terkait dengan program-program mereka untuk disampaikan ke masyarakat, agar supaya program-program itu benar-benar dipahami oleh masyarakat kita. Kan juga SKPD ini kan takut bicara. Ya, Nah itu jadi tadi tuh. mudah-mudahan Proses- tema malam ini UMP itu paling tidak, mudah-mudahan ini kan paling tidak akan membentuk satu pendapat umum di Ya. masyarakat. Oh materi seperti ini kayaknya bagus Iya, dilanjutkan. iya, iya. Mungkin nanti bisa lebih teknis. Iya, iya, iya. Ya, lebih Iya. teknis. Kita Belum lagi tadi saya mau sambung pertanyaan saya itu terkait dengan sekarang ini kan ada euforia itu. Oh, saya mau maju menjadi wakil bupati karena ini untuk apa agar supaya tidak ada badai silpa, ini kan luar biasa juga. Nah, ini menarik juga itu, Itu kan. diangkat podcast itu. Iya. Menarik semua itu Supaya masyarakat tahu kenapa ada silpa. ya, dan tidak ada kabupaten yang tidak memiliki. Nah, itu dia masalahnya. Iya kan? Tetapi ya semakin kecil semakin bagus. Iya. Tapi silpa itu kan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, nanti Ada yang tidak bisa dibelanjakan karena memang yang tadinya diprediksi bisa diurus diselesaikan secara ini misalnya perkaitan lahan apa ternyata ya sampai proses realisasi ternyata tidak bisa. masih kendala. Terus yang kedua ya bisa saja faktor ada regulasi yang tiba-tiba datang yang harus dilakukan sehingga harus dipindah di perubahan atau harus dipindah di tahun depan. Nah, masalah silpa itu nanti bagus kita bahas lagi itu. Kalau bisa nanti kita undang beberapa teman-teman dari anggota DPR itu bicara itu. Ya lebih bagus itu kalau memang berdua. Iya. Dari Bapeda atau dari kalau misalnya OPD khusus ya OPD Iya, ditawarin. iya. Ya karena ini memang sudah zamannya. Salah satu persyaratan yang dinamakan good governance Iya. itu kan transparansi. Transparansi, keterbukaan. Ya, jadi ada cuma transparansi itu juga tidak boleh kita salah definisikan bahwa Harus terbuka vulgar. iya karena Ya, ya. ada negaranya punya rahasia. Betul, betul. Karena ada hal-hal yang memang kalau dibuka itu menjadi multi interpretasi yang tidak dipahami semua orang yang Iya. berkomentar. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi itulah gambaran-gambaran kini masih luas OMP. Kalau kita berbicara di bidang mana saja yang kewenangannya pusat, di bidang mana saja yang concurrent, yang daerah bisa, pusat bisa. Yang mana bisa dikerjasamakan ya? Ya, itu kan harusnya dikuasai. Iya, iya, iya. Harus dikuasai. Gimana kita mau kerja kalau kita tidak kuasai? Iya, iya. Nah, itu mudah-mudahan, ya kan ini sudah tentunya kita memilih dan sebagainya. Nah, hal-hal demikian ini, akademisi-akademisi yang menguasai ini, ya nggak apa-apa kita hadirkan bicara OMP. Karena ini bagian, memang kita itu bergembira di saat pers maju, di saat itu
pers memiliki ruang, Iya. itu kita bergembira. Itu menandakan bahwa demokrasi lagi baik-baiknya. Lagi baik-baik, betul. Gitu Om. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, wah, saya berterima kasih Om WP angkat tema ini. Nah, ini kan episode pertama tuh. Nanti minggu depan episode kedua kita sambung lagi. Iya. Karena ya kalau Nanti kalau sudah episode kedua Om WP, nah nanti yang udah lebih khusus. Iya. Ini kan memang Pengantar. sengaja tema ini Iya. kita bikin mungkin judulnya umum, biar secara umum juga dipahami dulu. Iya. Baik dalam secara regulasi, secara kewenangan. Nah, nanti kalau sudah mau masuk di teknis-teknis, baru kita bisa bicarakan itu. Dan bagusnya memang masyarakat bertiga lah, ada dari tokoh masyarakat, ada dari eksekutif, ada dari legislatif daerah. Ya, kalau harapan saya sih apapun yang menjadi sudah sebuah kebijakan itu kita harus coba kuasai dan jalankan. Kalaupun ada masih yang coba kita tidak terima koreksi, ya kita harus judicial review. Kita harus mungkin, karena sebenarnya kan ada perlawanan yang masih bisa dilakukan pemerintah daerah itu. Jadi, itulah kita bantu berpikir. Iya. Kita bantu berpikir. Karena kalau kita tujuannya saya rasa Undang-Undang 23 ini harmonisasi itu dibangun, tetapi tetap substansi. Iya. Nah, itu dalam rangka agar supaya tidak terlalu banyak waktu kita itu berkonfrontasi antar dua lembaga yang merugikan rakyat. Dan juga hubungan ini bukan berarti ketika hubungan ini erat, fungsi-fungsi kontrol, fungsi kritik Tidak berkurang. tetap seperti Tetap, biasa. cuma memang ada hal-hal yang teknis yang seharusnya kita masih bisa masuk. Ya. Termasuk contoh ini kan ini soal deskripsi Ya. atau semacam pertanyaan. Kalau kita buat itu rumusan masalah, pertanyaannya apa atau kenapa, bagaimana, gitu kan. Kita nih anggota DPD ini kan dari 4 perencanaan tadi itu kan salah satunya kan pokir itu. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita turun masyarakat itu, kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu kan beda-beda, Om. Iya. Nah, tapi pada saat kita mau ajukan menjadi sebuah kebijakan, itu kadang-kadang di dalam nomenklaturnya, di dalam kamus usulannya tidak ada. Iya. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan dengan Bapeda sebagai perwakilan pemerintah yang membidangi perencanaan. Nah, itu bisa dimasukkan. Nah, yang penting secara persentase itu tidak terlalu dibuka lebar karena itu bisa mengurangi anggaran infrastruktur, dan itu Kutim itu sangat mengurangi sudah yang sifatnya belanja-belanja yang tidak Tidak prioritas. tidak dianggap lebih prioritas Iya, dibandingkan yang sudah, itu banyak sudah yang prioritas yang sudah dilakukan. Nah, ini mungkin penting juga OMP malam ini kita sampaikan soal perencanaan pembangunan ini kan itu tidak bisa terlepas dari kebijakan pusat juga. Iya. Sedikit kita masuk hubungannya ini. Karena di pusat kadang-kadang menentukan soal mandatory spending. Iya. Misalnya pendidikan 20%. Betul. Misalnya kesehatan itu anggaplah misalnya 10% ditambah 5%, 15%. Pertanian itu. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya adalah betul-betul disuruh kita berpikir, membuat rumusan yang dari usulan-usulan tadi ini yang mana yang terintegrasi. Jadi kalau sudah misalnya ini dianggap terintegrasi, kalau ini dibangun, masih menyisakan persoalan dinas ini, harusnya pada saat di dinas ini diusulkan, dinas ini juga harusnya sudah diusulkan. Iya. Karena biar rampung dalam 1 tahun pembangunan. Harus tuntas. Iya. Itu. Nah, misalnya irigasi, waduknya gimana? Itu contoh aja. Iya. Atau misalnya sarana prasarana pertaniannya kayak gimana? Iya. Ini terintegrasi pasti. Sehingga karena kan kalau bicara pembangunan ini kan bicara urusan dia. Betul. Orang kan sering salah paham juga nih Om Efe. Sering mengatakan 20% itu misalnya dinas A, dinas B, tidak begitu juga. Iya. Urusan. Iya. Misalnya pendidikan, urusan pendidikan 20%. Tidak berkata dinas pendidikan 20%, tidak begitu. Kalau urusan itu kan banyak item. Iya,
di dinas lain juga ada pendidikan. Iya, 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 iya. Ya kan? 20% itu kan sudah termasuk gaji mungkin situ. Ya, tetapi tidak usah kita bahas gaji lah. Iya. Kalau gaji lah maksud saya pasti sudah kalau Iya, dihitung iya. pasti lebih Iya, tua. iya. Di luar itu aja kayaknya kalau dihitung semua yang terkait Hmm. pendidikan, apalagi ditambah beasiswa Iya, iya. kutim tuntas sekarang. Jadi belum pendidikan di bidang spiritual, Iya. ya, mulai dari dai pembangunan, doja, termasuk TKTPA dan sebagainya. Nah, ini itu ya tetap ya termasuk pertanian. Nah, saya pikir Termasuk ini, nah harusnya kan tinggal diintegrasikan. Nah, itu saya katakan tadi, kalau eksekutif itu seirama pola berpikirnya, nah seirama ini kan rumit di saat pemahamannya berbeda. harus Permahanan harus dipersamakan dulu pemahamannya. Ya minimal Iya, mendekati iya. sehingga imbang kalau ngobrol. Iya, 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 iya. Kalau pemahaman politis kan tidak mesti sama. Betul. Yang penting tujuannya sama, kebaikan rakyat. Iya, iya, iya. Jadi kalau pendekatan politis itu, Kan masing-masing ideologi. ya enggak perlu sama. Yang penting Iya, itu iya. endingnya sama-sama untuk rakyat ya. Kepentingan rakyat. Ya, gitu loh. Mhm. Tapi kalau yang lain ini harus sama perspektifnya. Misalnya regulasi. Iya. Harus sama pahamannya. Nah ini, Pemahaman eksekutif, legislatif terus sama. Kalau masalah regulasi. nah ini saya berbagi pengalaman aja. Harapan kita juga sampai ke level pusat, Hmm. jangan berbeda-beda juga pandangannya. Kadang-kadang juga yang jadi persoalan itu itu begini. Hmm. Kita minta pendapat ke Kemendagri, anggaplah ya dirjen atau irjen bagian ini. Hmm. Yang didatangi itu kan personal. Iya, iya. Bukannya dia juga ngomong kadang-kadang bukan karena jabatannya. Yang bahaya itu kalau dia memberikan advis pendapat pribadinya, kita anggap bahwa sebuah kebenaran dibawalah di sini untuk menjadi yang menyebabkan antara eksekutif legislatif daerah juga tidak memenuhi. Nah, ini Padahal itu bukan kebijakan. ya saya sering juga pertanyakan, Bang Epe. Betulkah ini? Kalau kebijakan kan ini ada. Hmm. Kan lucu itu kalau kita sudah menjadi bagian pemerintahan daerah yang begini-begini belum kita kuasai. Iya, 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 iya. Iya. Kalaupun ada yang kita mau tanya akademisi atau tanya lari Ahlinya. pergi kita ke Menkumham, tanyakan yang merumuskan. Iya. Atau kita silaturahmi ke DPR RI yang dulu membahas Persoalan itu. persoalan undang-undang itu. Iya, iya. Karena kalau langsung lari ke teknis, ya nggak apa-apa kita bawa aja. Kalau teknis itu kan lebih mudah bacanya Epe, karena tidak perlu interpretasi Iya, yang iya. terlalu luas, Betul, karena dia sudah teknis. Kalau misalnya mau bikin rumah itu bagaimana, Pak? Itu lebih rumit. Perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tapi kalau misalnya bagaimana, pasang dinding, sudah ada paku muka? Mhm. Sudah ini kan lebih mudah, tinggal dipaku berapa kilo. Teknis itu harusnya lebih mudah. Nah ini Nah, kadang yang sering dipertanyakan itu persoalan teknis. Nah, yang lucu kalau kita pergi ke teknis menanyakan kebijakan. Kebalik ya. Nah, ini kan sering terjadi juga itu. Iya, iya, iya. Ada yang kita tidak pahami. Padahal ini sudah persoalan teknis. Hmm. Ya kan? Ya, Ke sana yang kita tanyakan bukan teknisnya, kebijakan. kebijakannya. Nah, pertanyaannya kenapa harus ke Padahal kewenangannya di eksekutif dan legislatif daerah kewenangan. Jadi semua pembahasan itu kan kewenangannya di di daerah? pemerintahan daerah. Iya, iya. Seharusnya tuntas di sini. Nah, kalau mau tanya kebijakannya, Hmm. boleh ke Kemenkumham kalau dia itu inisiatifnya dulu itu undang-undang. Iya, 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 iya. Atau ke DPRD yang membahas itu. Atau mungkin mereka bertanya kebijakan itu takut salah juga. Bisa jadi takut salah, bisa jadi juga ini bagian daripada yang menurut saya yang membuat juga nanti hubungan antara legislatif daerah eksekutif malah bukannya menjadi harmonis juga. Karena kita tidak bisa pungkiri juga yang bekerja secara teknis di pemerintahan pusat itu cenderung afiliasinya juga kan ada. Iya, betul, betul, betul. Nah. Kan ketahuan tuh aplikasinya merah kan, Kadang-kadang. kuning Kadang-kadang, kan, nah ini coklat kan. yang Iya kita ceritakan ini kan artinya adalah fenomena-fenomena Iya, yang menyebabkan benar. hubungan pemerintah daerah dengan legislatif Pusat, ya. di daerah ini itu tidak bisa terlalu harmonis karena memang kita tidak membangun kesamaan awalnya. Tidak membangun kesepahaman Saya tidak, sejak awal. kalau kita sudah mau masuk dalam pembahasan OMWP bahwa hak mekanisme pokir itu seperti apa, Iya, iya, iya. haknya itu lebih detail lagi. Iya. OMWP.
lebih tabu lagi katanya dibahas. Sebenarnya Yang baunya ya bahas-bahas saja. nggak perlu tabu yang begitu. Masyarakat harus tahu tuh. Harus dipahamkan. Karena isu-isu poker itu kan itu banyak juga Karena dibicarakan kalau di tidak masyarakat. dipahamkan UMP, kita juga ini sering dianggap tidak melayani rakyat. Nah, itu dia. Kadang-kadang pengajuannya masuk di bulan Mei, tapi ingin besok sudah direalisasikan. Eksekusi, ya betul. Padahal untuk masukkan di murni aja udah lewat. Iya, Paling iya. banter di perubahan. Betul. Nah, kalau diajukan di 2023, misalnya, itu pasti kalau misalnya ngajukannya sudah di bulan 5, itu masih baru bisa bergeser mungkin sudah di 2005. Kalau mengajukannya di Februari masih ada lebih sedikit programnya, masih bisa masuk ke Masih, perubahan iya. 2024. Tapi masyarakat itu ada hal-hal, nah makanya saya lihat pemerintah pusat itu juga mulai bagus itu. Hal-hal yang termasuk Bapak Dadikutin itu luar biasa. Iya, Ada iya. hal-hal kalau bisa dikerjakan melalui CSR, kerjakan. Iya. Kalau ada yang bisa dikerjakan melalui DD, ADD, atau Dikerjakan. program RT, kerjakan. Jangan sampai yang seharusnya bisa dikerjakan itu malah menggunakan APBD lagi. Nah, sinkronisasi seperti ini kan ini bagian daripada hubungan yang dipikirkan Iya. oleh harusnya antara eksekutif dengan Legislatif. legislatif daerah. Nah, nanti insya Allah kalau pemahaman perspektif itu akan menjadi terakomodir semua dalam sebuah pemikiran dalam tahapan yang dibenarkan, saya rasa kepentingan rakyat itu sudah pasti akan di depan. Jadi episode berikutnya, katakanlah juga ini bagian daripada ini, tapi kita bahas masalah poker. Ini penting Pak Agus, karena ini juga bagian diskursus di tengah masyarakat kita. Nah, yang menarik tadi itu bahwa terkadang masyarakat kita ini kan tidak paham seperti Pak Agus bilang tadi. Ya. Masukkan bulan 3, maunya kerja Nah, bulan itu 4. penting. Nah, ini perlu juga Ya, disosialisasikan kalau ini. poker itu rata-rata paling kalau dimaklumi pemerintah, karena pemerintah punya teknis ya, Iya. SIPD, Iya, misalnya. betul. Paling banter ke Maret, Iya. ya, karena tentu RKPD ingin dirampungkan ya, anggaplah paling lambat itu kalau ada kan itu. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa perencanaan APBD itu ada tahapannya, Om. Yang diatur dalam sebuah Permendagri di setiap tahunnya. Nah, itu dia. Nah, dia ada tahapannya, misalnya bulan Juni itu sudah harus begini. Bulan Agustus itu sudah paling lambat KUA PPAS. Di November itu Perda APBD. Iya. Itu sudah nah ini perlu dijelaskan. Om. Nah, katakanlah saya masyarakat awam yang dialami oleh sebagian masyarakat kita. Nah, memang harus dijelaskan. Nah, kalau kita tidak jelaskan, akhirnya kan yang terjadi di luar sana itu kan apa itu? Bukan fitnah sih. Bukan fitnah, akan tetapi mereka tidak paham. Nah, ketika kita beri pemahaman, oh ternyata begini ya. Ada yang memaklumi kalau diberi pemahaman OMP, ada juga yang bilang, ya aku ini tidak dilayani. Nah, itu dia. Ada yang walaupun dijelaskan OMPB, dia tidak mau percaya tentang aturan itu. Kita kadang-kadang kita dihadapkan begini OMP. Iya. Kami rakyat ini tidak butuh aturan. Butuh Kami amplop. kami butuh dilayani. Iya, butuh Pokoknya amplop. jalan kami nih, misalnya becek, misalnya ada apa, kami tidak ada urusan itu urusanmu teknisnya. Wah, sedangkan teknis itu kan pembahasan dan teknis berimplikasi hukum. Iya. Nah, itulah sebabnya. Ya mudah-mudahan lah nanti episode berikutnya kita bahas masalah itu. Oke. Sebagai salah satu juga bagian dari upaya kita, upaya podcast ini untuk menggugah pemikiran masyarakat itu terkait dengan politik. Saya terima kasih Om Epe, tema ini sudah diangkat dan saya dianggap orang yang bisa sedikit walaupun tidak banyak pemahaman yang bisa sampaikan. Ya kan tidak mungkin saya undang yang saya tidak paham, saya tidak kenal isi kepalanya. Iya kan? Karena bagaimanapun juga itu juga akan berimplikasi kepada podcast ini. Saya berusaha untuk membangun podcast ini agar supaya betul-betul menjadi bagian daripada edukasi. Ini kalau dilihat podcast nasional ini, bahkan media-media mainstream, wah mungkin terkejut juga ini Om Epe. Ngeri juga ini podcastnya Om Epe nih. Kelasnya nih kelas-kelas pembahasan akademiknya ada. Wah, ini menarik Om Epe. Nah, kita ini orang kampung, Pak. Menarik Om Epe ini, makanya mudah-mudahan ya ini kan upgrading juga di tahun-tahun begini. Mudah-mudahan kita selingan-selingan ada yang membahas soal
slow-slow, tapi Iya, ada yang iya. membahas soal Gas-gas. kebijakan, ada yang membahas, dan ini niatnya kita tetap hadapkan kepada Allah dalam rangka untuk bagaimana mengurangi prasangka-prasangka, Ya. karena semakin kita memahami sesuatu itu kan akan mengurangi perspektif ya, Ya. tidak pas nantinya. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita sedikit paparkan ini Iya. itu membuat orang penasaran Iya, 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 iya. terhadap kewenangan-kewenangan pemerintah daerah dan baik eksekutifnya maupun anggota DPRD-nya atau wakil rakyatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Saya selalu banyak diam kalau Pak Agus yang menerangkan terkait dengan apa yang harus Pak Agus terangkan terkait kinerja di DPRD itu. Karena saya itu persis Pak Agus salah seorang ketua DPRD yang masuk dalam pikiran saya bahwa Pak Agus itu adalah kamus berjalan yang dimiliki oleh DPRD terkait banyak hal di DPRD itu sendiri. Banyak orang pintar di sana. Ya, nah kemudian seperti apa yang selalu katakan bahwa podcast ini adalah salah satu upaya saya bagaimana kita mencerdaskan nalar politik rakyat. Betul. Agar supaya semakin ke sini masyarakat kita semakin memahami hiruk pikuk politik sesungguhnya itu. Karena hiruk pikuk politik sesungguhnya itu bukan pada saat kita pilkada, bukan pada saat kita pileg, akan tetapi ada di dua lembaga ini, Iya. antara eksekutif dan legislatif. Daerah. Apalagi nanti juga kita akan masuk juga menyinggung apa sih fungsi daripada yudikatif itu sendiri. Nah, pemirsa, saya merasa bangga malam ini. Tema ini memang sangat menarik. Saya banyak diam, saya hanya bilang ya, yes, dan sebagainya. Karena memang tamu saya malam ini menguasai apa yang kita diskusikan malam ini. Mudah-mudahan tema-tema selanjutnya juga saya tetap akan mengundang beliau sebagai salah satu legislator yang bisa memberikan pencerahan atau bisa mencerdaskan nalar politik rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi diskursus di masyarakat kita dan membuat satu kesimpulan bahwa oh ternyata antara legislatif dan eksekutif itu harus dijaga baik-baik hubungannya agar supaya segala sesuatu terkait dengan kebijakan untuk kebahagiaan dan mensejahterakan rakyat itu berjalan mulus. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya memberikan kesempatan terakhir kepada Dr. Kandidat Agus Riansyah Ridwan, SIP, MSI. Ya, terima kasih Om Epe. Jadi saya ini termasuk caleg yang selalu tidak diperhitungkan Om Epe. Caleg yang selalu dianggap akan rumit duduk. Ya, ya, ya. Karena memang secara finansial Ya. itu memang ini, tapi qadarullah memang ternyata Allah masih memberi amanah. Yeah. Sehingga mudah-mudahan tugas di DPRD provinsi nantinya bisa memberikan manfaat besar buat Provinsi Kalimantan Timur, Amin. khususnya Dapil 6. Ya. Nah, jadi closing saya adalah bahwa hubungan yang erat dan benar secara amanat perundang-undangan dan termasuk hubungan emosi, termasuk hubungan kepentingan, hubungan antar partai yang berbeda-beda yang masuk dalam ruangan yang disatukan dalam kepentingan rakyat ini, itu bisa terwujud hanya karena kecuali betul-betul antara eksekutif dan legislatif daerah ini memiliki beberapa poin. Ya. Pertama adalah memiliki poin yang sama dalam sisi pemahaman yang dijadikan dasar dalam bekerja. Yang kedua, memiliki ketenangan dalam hati dan pikiran yang tetap lurus bahwa semua kepentingan rakyat. Dinamika ada, apa dan sebagainya, itu tentu bagian daripada menyempurnakan segalanya. Dan yang terakhir tentunya poin yang terpenting adalah segala sesuatu yang memang belum
ditemukan masih ada kekurangannya, maka mekanisme-mekanisme yang diamanahkan oleh undang-undang itu dijalankan. Apakah melalui hak-hak yang sudah ditentukan, misalnya ada panja, ada pansus, atau mungkin hearing, dengar pendapat, atau mungkin kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki dalam menyelesaikan. Nah, mudah-mudahan yang terpilih menjadi anggota legislatif di Kabupaten Kutai Timur ini betul-betul bisa merawat hubungan yang baik, memberikan sumbangsi pemikiran, perjuangan-perjuangan terhadap rakyat, baik dalam sisi melindungi secara kebijakan, memberikan penguatan dalam sisi anggaran, dan penguatan dalam sisi kontrol agar pemerintah mampu menjalankan apa yang sudah disepakati, nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan juga pemilu kada ini terpilih orang-orang yang memang kita harapkan mampu membangun hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif di daerah. Saya rasa yang mencoba maju kali ini adalah orang-orang terbaik Kutai Timur, termasuk Kaltim, sehingga ya saya yakin bahwa siapapun yang diberi kesempatan oleh Allah adalah orang terbaik yang kita miliki. Dan yang sudah berjalan ini sangat bagus, dan kalau dilanjutkan tentu jauh lebih bagus. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.